Salam jumpa bersama saya Pak Sitorus. Mari kita belajar kembali topik matematika kelas 8 mengenai garis singgung lingkaran. Perhatikan yang di papan tulis, ini judulnya adalah garis singgung lingkaran. Garis singgung itu yang ini nih. Jadi dia menyinggung atau memotong lingkaran pada satu titik. Itu namanya garis singgung. Ya. Nah, kita lihat dulu sifat-sifat garis singgung ya. Ini lihat nih. Diameter ini dengan diameter ini saling tegak lurus. Ini siku-siku ya. Kemudian garis ini yang sejajar dengan ini kita buat. Tentu ini pun tegak lurus terhadap jari-jari ini. Karena sejajar dengan ini. Ya, G1 sejajar dengan ini. Kita geser dia. Dapat G2 juga sejajar dengan ini. Pasti juga tegak lurus terhadap jari-jari. Sampai terus kita geser sampai kemari dia. Itu G3. Berarti juga tegak lurus terhadap jari-jari. Berarti garis singgung itu pasti tegak lurus terhadap jari-jari yang melalui titik singgung. Jadi tidak semua jari-jari tegak lurus terhadap ini. Tidak semua. Hanya jari-jari OA. Artinya hanya jari-jari yang titik singgungnya pada titik A. Itulah yang tegak lurus terhadap garis singgung ini ya. Bisa dipahami ya. Tadi ini digeser sehingga bisa masuk akal bahwa garis singgung itu ternyata tegak lurus terhadap jari-jari yang melalui titik singgungnya. Ini kesimpulannya. Dihafal ya. Ini lambang. Ini membacanya OA, jari-jari OA tegak lurus terhadap garis singgung G3 ya. G3 itu adalah garis singgung lingkaran. Ini contohnya. Yang ditanya adalah garis singgung dari A ke B. Bukan panjang garis singgung semuanya, tapi dari A ke B itu yang ditanya. Jadi, ini jarak titik O terhadap satu titik di luar lingkaran 13. Jari-jarinya 5. Yang ditanya ini garis singgung lingkaran AB. Nah, karena dia tadi tegak lurus, ya, maka ini adalah segitiga siku-siku. Kalau segitiga OAB siku-siku tentu berlaku teorema Pitagoras. Makanya ini mencari AB-nya pakailah teorema Pitagoras. AB kuadrat sama dengan 13 kuadrat. Ingat ya sisi miring yang ini. Sisi miring itu kan berada di depan siku-siku. Ini kan depannya. Ya. Jadi sisi miring 13. Jadi 13 kuadrat kurang 5 kuadrat. 169 kurang 25, 144. Sama-sama diakarkan ya. Ini diakarkan, hilang kuadratnya. Ini diakarkan ini. Jadi harus masuk akal ya. Kemudian hasilnya adalah 12. Oke. Kita lanjut. Mengenai garis singgung persekutuan luar. Namanya pun persekutuan. Berarti sekutu. Sama. Kena dua-duanya. Kena ke lingkaran yang titik pusatnya A, kena juga pada lingkaran yang titik pusatnya B. Jadi bersekutu ya, sama-sama kena itu maksudnya. Jadi ini namanya garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Ya. Kalau ini namanya lihat ya, ini namanya garis singgung persekutuan dalam. Ini dalam. Ya. Bisa bedakan ya. Ini namanya garis singgung persekutuan dalam. LN. Nanti yang bisanya ditanya dari L ke N. Sebenarnya ini panjang sekali. Tapi dalam soal-soal biasanya yang ditanya dari titik singgung ininya. Sampai kemari saja. Berapa panjangnya. Ya. Itu biasa yang dicari. Satu-satu kita bahas. Lihat nih. Ada dua lingkaran. Jari-jarinya 15. Ini 8. Ya. Ini jadi kalau ini 15 tentu ini 15 kan? Kalau ini 8 ini pun 8. Jadi kalau kita jumlahkan 15 dengan 8 23 masih ada jaraknya kan? Makanya ini terpisah. Bisa paham ya? Seandainya ini lebih kecil lingkarannya ini di sini gini dia gini. Nah, tapi karena 15 dengan 8 dijumlahkan masih 23. Sementara yang diketahui jarak pusatnya 25 berarti gambarnya seperti ini dia ada jaraknya maksudnya ya. Ada jaraknya. Bisa paham ya?
15, ini 8, 23, jadi masih ada jarak 2. Karena ini 25. Nah, yang ditanya ini panjang garis singo persekutuan luar. Nah, kalau kita lihat di sini kan belum nampak di sini teorema Pitagoras. Ini segi 4, ya kan? Nah, kita akalilah dia supaya terbentuk segitiga siku-siku. Ya, supaya terbentuk segitiga siku-siku. Caranya seperti ini. Geserlah garis CD ini sejajar ya. Ini digeser sampai kena salah satu ujungnya ini ke titik pusat. Sejajar tapi. Seperti ini nanti dia. Jadi gambarnya begini. Sehingga kalau udah seperti ini dia, sudah ada segitiga siku-siku, berarti sudah bisa digunakan Pitagoras. Bisa paham ya? Karena panjangnya ini samanya dengan ini. Karena yang diangkatnya ini ke sini. Bisa paham? Ini diangkat ke sini. Jadi panjangnya ini sama dengan ini. Ya. Nah, sekarang perhatikan segitiga siku-siku ini. Ini tadi 25 diketahui dalam soal. Ini jarak kedua pusat. Lalu jari-jarinya ini 8, berarti ini pun 8 kan? Nah, kita tulis 8. Ini 8. Sementara ini tadi 15, berarti ini 7 lagi lah kan? Bisa paham ya? Ini 8, ini 7. Jadi kalau dijumlahkan kan pas dia 15. Nah, sekarang kalau sudah bentuknya seperti ini udah bisa kita Pitagoraskan. Ini 25. Ini kosong, ini yang ditanyakan. Ini 7. Berarti ini bisa kita cari dengan teorema Pitagoras. Jadi yang kamu pakai yang ini dia ini. Segitiga siku-siku yang ini. Ingat ya, ini segitiga siku-siku karena udah kita pelajari tadi garis singgung tegak lurus terhadap jari-jari yang melalui titik singgungnya. Berarti karena ini diangkat dari sini tadi, maka ini pun siku-siku. Oke, kita Pitagoraskan ya. EB atau BE sama ya. BE kuadrat sama dengan ini adalah sisi miring karena di depan siku-siku ya. Berarti 25 kuadrat kurang 7 kuadrat. BE kuadrat sama dengan 25 kali 25 kurang 49 ya. BE kuadrat sama dengan 576 ya. Pas ya. Sama-sama diakarkan. Ini akarkan hilang kuadratnya. Ini akarkan. Berarti hasilnya adalah 24. Karena 24 kali 24 576. Jadi 24 lah ini. Ya. Karena DC ini kan sama itu dengan EB. Ya. Jadi bisa kita cari panjang garis singgungnya tanpa menggunakan rumus, dengan logika aja. Pokoknya bentuk dia menjadi segitiga siku-siku. Itu intinya tadi ya. Kita lanjut. Garis singgung persekutuan dalam. Nih. Contohnya ini ada 2 lingkaran. Jari-jarinya 5. Atau ini 5 ya. Satu lagi 4. Atau ini 4. Jadi 4 tambah 5 masih 9 kan? Berarti masih sisa dia. 6 lagi. Karena diketahui jarak pusatnya 15. Makanya gambarnya terpisah. Oke. Ini yang ditanya ini. Ini berapa ini panjangnya. Jadi belum ada segitiga siku-siku yang salah satu sisinya ini. Kan belum ada. Yang salah satu sisinya ini. Nah, terpaksa kita angkatlah ini. Ini kita angkat. Garis singgungnya ini kita angkat. Nggak mungkin ke bawah ya. Ke atas lah. Lebih bagus ke atas. Nih. Ini gini dia. Ini sejajar diangkat. Jadi naik 4 dia. Ini kan 4. Naik 4 dia. Sehingga gambarnya seperti ini. Jadi naik 4. Ini 4 kan naik 4.
Jadi kalau dia naik 4, kita tulis saja ini 4 cm. Ya, ini 4 kan. Ini tadi yang ditanya. Maka kita carilah PM atau MP sama itu ya. Atau kita buat dulu ya. Segitiga tadi kelupaan, bisa nanti di catatan muka buat seperti ini ya. Segitiga KMP siku di P di sini ya, maka sisi miringnya ini. Jadi kamu tengok ini dia ya. Nanti di catatanmu buat ini warna merah saja. Nih, yang segitiga siku-siku ini, yang dipakainya ini. Nah, sekarang ini 9, ini 15 kan? 9 ini kan, 5 tambah 4, 9, ini 15, ini yang ditanya. Ini sisi miring karena depan siku-siku, ya kan? Berarti 15 kuadrat, atau langsung pun bisa ya, PM kuadrat bisa. PM kuadrat sama dengan, ini 15 kuadrat kurang 9 kuadrat. PM sama dengan kuadrat sama dengan 225 ya, kurang 81. PM kuadrat sama dengan 144 ya. Sama-sama akarkan ini tinggal PM. Ini pun akarkan supaya seimbang, dia sama-sama diakarkan. Jadi begitu menghilangkan kuadratnya. Jadi ini adalah 12. PM-nya 12 lain. Ya, jadi garis singgungnya ini adalah 12 dari L ke N ya. Sama itu dengan PM. Dan nanti bisa kamu buat, maka panjang yang ditanya tadi LN kan? L ke N adalah 12 cm ya. Oke, banyak berlatih, cari soal-soal di YouTube dan di Google supaya memperkaya ilmumu mengenai garis singgung persekutuan. Terima kasih atas perhatiannya.